Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syaputra dengan ujung NIM 019 kelas L1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gelombang, di mana gelombang adalah perambatan energi melalui suatu medium seperti air laut atau tanpa medium seperti gelombang elektromagnetik, tanpa memindahkan massa secara permanen, di mana pada konteks oceanografi, gelombang laut umumnya terjadi karena hembusan angin di permukaan. Faktor yang mempengaruhi gelombang yaitu yang pertama itu kecepatan angin. Semakin kencang angin, maka semakin besar pula gelombang. Yang kedua itu ada durasi angin bertiup, di mana semakin lama angin bertiup, maka energi gelombang akan semakin besar. Yang ketiga itu ada jarak tiupan angin, di mana semakin luas area terbuka yang dilalui angin, maka gelombang akan semakin tinggi. Yang keempat ada kedalaman air, di mana kedalaman air mempengaruhi bentuk dan kecepatan gelombang saat mendekati pantai. Dan yang terakhir itu ada topografi dasar laut dan pantai, yaitu dapat memperbesar atau memperkecil gelombang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan akan saya lanjutkan dengan pengunduhan data dan pengolahan data. Baik, yang pertama itu kita masuk ke Copernicus Marine Service. Kita pilih yang Marine Data Store. Kita pilih yang Global Ocean. Kita pilih yang Global Ocean Waves Analysis and Forecast. Kita pilih yang data akses. Kita klik ini. Nah, di sini bisa kita clear, kita centang yang si surface wave signifikan sama yang X dan Y. Selanjutnya itu kita pilih daerah kajian kita. Di sini wilayah kajian itu di Laut Seram. Selanjutnya kita draw, bisa kita langsung kasih rectangle. Selanjutnya itu kita pilih tahun. Di sini bisa kita pakai untuk 1 bulan. Ini saya pilih yang 2025 bulan Oktober tanggal 1 sampai 2025 bulan Oktober tanggal 31. Selanjutnya itu kita download. Kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Setelah downloadnya selesai, selanjutnya itu kita akan lanjutkan melalui software Panoply. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke software Panoply. Kita klik unduhan, kita open data yang telah kita unduh melalui Copernicus Marine. Kita open. Selanjutnya ini kita klik kanan, create plot. Kita pilih yang color contour. Di sini kita ubah untuk X-nya itu longitude. Kita create. Selanjutnya bisa kita kasih kontur. Untuk show ini kita pilih yang kontur. Ini pilih yang dan solid. Selanjutnya klik
Pada bagian label ini kita centang. Ini kita ke file, export, lalu kita klik atau centang yang type, kita klik OK, kita save di sini kita save gelombang laut seram, lalu kita klik save. Kita tunggu proses menyimpannya hingga selesai. Baik, setelah kita melakukan penyimpanan terhadap gelombang dari software Panoply, di sini kita akan membaca dari visualisasinya, yaitu gelombang laut di Laut Seram pada bulan Oktober 2025. Ini menunjukkan kondisi yang cukup bervariasi karena periode tersebut merupakan masa peralihan musim pancaroba dari kemarau ke musim hujan. Pada fase ini, arah dan kekuatan angin mulai berubah sehingga energi yang ditransfer ke permukaan laut tidak stabil. Akibatnya, tinggi gelombang tidak merata di beberapa wilayah. Terlihat gelombang rendah hingga sedang, sementara di daerah lain bisa sedikit lebih tinggi akibat pengaruh angin lokal, kondisi geografis, atau bentuk dasar laut, yang dimana secara umum kondisi ini menggambarkan laut yang tidak sepenuhnya tenang, tetapi juga belum mencapai kondisi ekstrim. Bisa dilihat dari skala pada peta atau visualisasi gelombang yang berfungsi untuk menunjukkan besarnya tinggi gelombang, biasanya digunakan dalam satuan meter dan direpresentasikan melalui gradiasi warna. Warna yang lebih dingin seperti biru ini menunjukkan gelombang yang rendah, sedangkan warna yang lebih hangat seperti kuning hingga merah itu menunjukkan gelombang yang lebih tinggi. Di sini bisa kita lihat untuk yang warna biru tua itu tinggi gelombangnya itu di angka 0,1 meter, dan yang warna merah ini bisa mencapai 0,6 meter. Selanjutnya itu ada kontur, di mana kontur merupakan garis-garis yang menghubungkan titik-titik dengan nilai tinggi gelombang yang sama. Kontur membantu memperjelas pola distribusi gelombang di laut. Jika garis kontur terlihat rapat, berarti terjadi perubahan tinggi gelombang yang cukup cepat dalam jarak yang dekat. Sedangkan jika garisnya renggang, perubahan gelombangnya lebih landai. Dengan kombinasi antara skala warna dan kontur, di sini dapat memahami besar tinggi gelombang dan pola penyebaran gelombang secara lebih jelas dan menyeluruh. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.